Perkenalkan, saya Chandra Utomo. Saya akan mempresentasikan pondasi tiang pancang dan tiang bor. Nah, proses yang pertama yang akan saya jelaskan adalah proses pemasangan tiang pancang. Nah, di proses ini ada 4 tahap, yaitu pertama persiapan, yang kedua pendirian, yang ketiga pemancangan, dan yang keempat penyelesaian. Nah, pada tahap persiapan, kita akan mempersiapkan penentuan titik di mana tiang akan ditancapkan. Penentuan titik ini kita tentukan dengan alat berupa teodolit agar titik yang kita tandai sesuai dengan titik yang direncanakan. Nah, terus kita harus mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk pemancangan nanti. Alat pertama tuh seperti crane dan drop hammer. Crane ini yang di gambar bawah ini gunanya adalah untuk mengangkat tiang pancang itu sendiri agar bisa berdiri, dan drop hammer digunakan untuk menancapkan tiang pancang ke dalam tanah. Setelah itu adalah pendirian tiang pancang. Nah, prosesnya adalah lakukan penggalian pada titik yang akan dipancang agar tiang yang akan didirikan dapat berdiri dengan stabil. Dengan bantuan crane, tiang pancang didirikan di atas titik yang sudah ditentukan. Jadi ini ntar tiang pancang yang di bawah ini akan didirikan agar bisa dihammer oleh alat drop hammer itu sendiri. Nah, terus tahap berikutnya adalah penancapan tiang pancang. Penancapan tiang pancang dilakukan menggunakan bantuan dari drop hammer. Tiang pancang yang sudah didirikan dan dimasukkan pada galian tanah ujung atasnya akan dihubungkan dengan pemikul pada drop hammer. Jadi di ujung atas tiang pancangnya itu ada cushion agar hammer yang menancapkan tiang pancangnya tidak akan merusak tiang pancang itu sendiri. Nah, terus pada bagian ujung atas tiang pancang dilakukan pemukulan dengan drop hammer sampai mengenai tanah keras. Nah, berikutnya adalah pekerjaan penyelesaiannya. Pekerjaan penyelesaian ini biasanya meliputi pekerjaan pengecoran galian tiang pancang pada beton. Fungsi dari pengecoran adalah mempertahankan posisi tiang pancang beton agar tidak terjadi disposisi. Selain itu, juga memadatkan kembali area sekitar tiang pancang sehingga menguatkan konstruksi yang dibuat. Jadi ntar tiang pancang yang digambar ini misalkan ntar akan dicor lagi agar lebih padat dan lebih kuat. Nah, yang keempat adalah pemasangan pondasi tiang bor. Pemasangan pondasi tiang bor ada 5 tahap. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pengeboran, yang ketiga adalah pembersihan lubang bor, keempat pemasangan besi beton dan pipa tremi, yang kelima adalah pengecoran bor pile. Pertama-tama, seperti biasa, kita harus mempersiapkan pemasangannya. Kita harus menentukan titik bor pondasi itu sendiri dan persiapan jalan masuk truk mixer beton dan jadwal kedatangannya. Nah, ini tuh harus sudah disiapkan agar beton yang datang langsung siap untuk dicor. Nah, terus kita jangan lupa lakukan slam test pada beton yang akan dicor agar mutunya sesuai dengan mutu yang kita mau gunakan. Terus persiapan alat-alatnya juga seperti mesin bornya, terus ntar ada yang namanya tremie pipe dan juga crane untuk mengangkat kayak kalau ada casing atau mengangkat bor itu sendiri. Nah, terus proses berikutnya adalah proses pengeboran. Tanah dibor dengan menggunakan mata bor sesuai kebutuhan. Ini kayak mata bornya tuh kayak gini nih, gede banget gitu. Terus jika tanah dalam keadaan mudah runtuh, dapat diberi casing sementara terlebih dahulu untuk menghindari kelongsoran dinding lubang hasil pengeboran. Jadi kalau tanah mudah runtuh, kita bisa menggunakan kayak casing besi gitu. Kalau nggak salah dari besi ya. Jadi biar tanah itu bisa tertahan. Ntar ketika habis pengecoran, casingnya bisa kita angkat lagi. Nah, setelah mencapai kedalaman sesuai rencana, pengeboran dihentikan sementara, mata bor dibiarkan berputar, tetapi beban penekanan dihentikan, dan air sirkulasi tetap mengalir terus sehingga sisa tanah terdorong keluar dari lubang seluruhnya. Jadi, ketika ngebor kan akan ditekan sampai dasar tanahnya. Nah, ketika sudah dapat ketinggian yang kita mau, bor ini akan berhenti ditekan, tapi tetap nyala. Jadi, bornya tetap berputar sehingga lumpur dan air akan
naik ke atas permukaan lubang fondasi. Nah, yang berikutnya adalah pembersihan lubang bor. Agak typo ya. Lubang bekas bor kemudian dibersihkan dengan alat pembersih khusus dengan ukuran yang sesuai dengan diameter lubang yang dibor. Pembersihan lubang bor ini dilakukan untuk pembersihan lumpur dan tanah bekas galian yang masih tersisa di dalam lubang. Jadi setelah pengeboran tadi, kita masih harus melakukan pembersihan dengan alat yang seperti gambar ini. Jadi dia akan mengambil lumpur yang ada di dalam lubang yang sudah dibuat. Berikutnya adalah pemasangan besi beton dan pipa tremi. Nah, ketika lubang sudah bersih, kita harus mempersiapkan besi baja beton sesuai ukuran fondasi yang akan dibuat. Nah, kerangka baja tulangan yang telah diinstal diangkat dengan bantuan kren dalam posisi tegak terhadap lubang bor dan diturunkan dengan hati-hati agar tidak terjadi banyak singgungan dengan lubang bor. Jadi nanti ini besi bajanya akan diangkat dan dimasukkan ke dalam bor yang sudah dibuat. Setelah besi sudah tertanam, maka pipa tremi harus dimasukkan ke dalam lubang dengan panjang sesuai kedalaman lubang bor. Jadi ntar ada yang namanya pipa tremi itu untuk memasukkan cor ke dalam lubang. Bentuknya kayak gini nih. Ini ada tremi base pipe, tremi pipe sectionnya. Terus ini ada hoopernya. Ini kayak corongnya gitu, biar si corannya nggak kemana-mana pasti cor. Berikutnya adalah pengecoran bor pile. Ini proses terakhir nih. Ketika ini kan pipa tremi udah terpasang nih. Nah, terus kita lakukan pengecoran. Tapi di dalam pengecoran ini ada step-stepnya agar tidak terjadi segregasi atau pemisahan bahan betonnya gitu. Nah, ini tahapnya. Untuk memisahkan adukan beton dari lumpur limbah, pengeboran di awal pengecoran, beton yang dicor ditampung di dalam corong tremi dan ditahan oleh bola plastik yang berisi adukan beton, sehingga cukup penuh bola kantong plastik dilepas. Jadi pas sudah penuh, bola kantong plastiknya dilepas sehingga beton mendorong lumpur yang ada di dalam lubang tremi. Pengecoran dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari kemacetan pada pipa tremi. Dengan sistem tremi ini, pengecoran dimulai dari dasar lubang dengan mendorong air atau lumpur dari bawah menuju keluar lubang. Pipa tremi akan penuh dan ujung pipa tremi tertanam beton, sehingga beton tidak dapat mengalir karena ada tekanan dari bawah. Untuk memperlancar adukan beton di dalam pipa tremi, maka harus dilakukan hentakan-hentakan pada pipa tremi. Pipa tremi harus selalu tertanam di dalam adukan beton dan pengisian di dalam corong harus dijaga terus-menerus agar corong tidak kosong. Pipa tremi dilepas setiap 3 meter. Akan tetapi, ujung pipa di dalam harus dalam keadaan tertanam di dalam beton. Pengecoran dihentikan setelah adukan beton yang naik ke permukaan telah bersih dari lumpur. Setelah pekerjaan pengecoran selesai, semua peralatan pengecoran dibersihkan dari sisa beton dan lumpur dan siap untuk dipakai kembali. Jadi, beton akan dimasukkan ke dalam lubang dan ketika beton sampai bawah, beton ini akan mendorong lumpur dan air kan akan penuh nih dari bawah ke atas. Lumpur dan airnya itu akan keluar dari lubang itu dan lubang ini akan berisi hanya adukan beton saja, tidak ada lumpur agar pondasinya menjadi kuat. Nah, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.